Selamat pagi anak ibu yang baik, salam sehat untuk kita semua. Ya, pelajaran kita hari ini dari tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 kita gabung ya. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, coba lihat nih. Tempat bermain ya. Tempat bermain mereka ini sepertinya di taman kota ya. Ini di taman kota banyak ini ya. Nah, tapi tempat bermain mereka ini kurang bersih. Coba lihat, banyak sampah berserakan. Ya, banyak sampah berserakan. Sepulang sekolah, setelah mengerjakan tugas-tugas, mereka pergi bermain ke taman kota. Karena di taman kota ini juga bisa kita selain rekreasi juga bisa belajar bersama. Coba lihat mereka ini belajar mereka kan di taman kota. Kita lihat dulu. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks rumah mereka ya. Karena mereka ditugaskan tadi, jadi mereka pergi ke taman kompleks ya. Di kota Medan ini banyak taman-taman kota ya, banyak juga di situ ayun-ayunan, tempat duduk dan sebagainya seperti tadi. Coba lihat mereka. Tapi ada percakapan mereka di sini. Coba lihat ya. Nomor 1, kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga, katanya. Datang nomor 2, terus dibuat di sini. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini, katanya. Di sini dijawabnya, tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Terus di sini lagi dikatakan, betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang, katanya. Jadi anak ibu yang baik, jika kita bermain ke taman kota atau taman di kompleks sekitar kita ya, biasanya perumahan-perumahan banyak tamannya. Seperti kalau kita lihat di Medan ini, Cemara ya, indah sekali tamannya. Bisa kita duduk-duduk di sana, bisa kita belajar ya. Bisa sekalian rekreasi ya. Bagi yang pernah ke Cemara Indah ini, pasti kamu melihat begitu indahnya. Banyak lagi perumahan-perumahan lainnya yang memiliki taman yang indah. Terus kalau kita pergi ke kantor wali kota, bukan ke kantor wali kota ya, ke lapangan Merdeka ya. Di lapangan Merdeka akan kita melihat tamannya indah-indah ya di sana. Banyak di situ tempat-tempat olahraga ya, ayunan, dan juga kita bisa belajar karena di sana banyak pepohonan, banyak tanaman bunga ya. Udaranya sejuk karena tanaman tersebut menghasilkan oksigen, terus menyaring udara kotor dan kita tidak terasa panas ya. Banyak lagi di tempat lain. Oke, katanya tadi harus ikut menjaga kebersihan. Biasanya taman itu memang ada penjaganya, tukang kebersihannya ada ya, makanya selalu nampak bersih. Tapi kalau sudah dibersihkan, kita juga harus ikut menjaga kebersihannya. Bagaimana caranya ikut menjaga kebersihannya? Jangan sewaktu kita di situ, jangan membuang sampah sembarangan. Contohnya kita makan-makan atau jajan, bungkus jajan kita itu jangan kita buang sembarangan. Tempat air minum kita itu jangan kita buang sembarangan, tetapi kita buanglah ke tempat sampah ya, supaya tempat itu bersih, nyaman ya, terhindar dari penyakit. Oke. Katanya di sini
Apa isi percakapan Dayu dan teman-temannya? Isi percakapan mereka adalah tentang menjaga kebersihan taman ya, taman tempat mereka. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-temannya? Suasananya bersih dan nyaman. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-temannya? Pendapat kita sangat setuju. Kebersihan itu perlu, membuang sampahlah pada tempatnya. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Akan kotor ya, tidak nyaman, banyak penyakit ya. Anak ibu yang baik namanya kotor ya, banyak penyakit ya. Pokoknya tidak nyaman lah ya. Oke, kita lihat di sini. Ada kata-kata di sini indah, nyaman, rindang katanya. Katanya sini diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Makna maksudnya artinya apa, maknanya apa, artinya ya untuk kita. Coba lihat indah. Indah itu berarti apa? Indah bagus dipandang mata ya. Indah berarti bagus, indah ini berarti bagus dipandang mata. Sedangkan nyaman itu segar dan sejuk. Kita merasa segar, sejuk, nyaman ya. Karena bersih, banyak pohon. Rindang, kalau rindang itu berarti banyak cabang-cabang pohonnya, banyak daunnya, banyak cabang-cabang pohon atau ranting-ranting dan daun, itu namanya rindang. Oke. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan ya. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah, bebas dari penyakit ya. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat ya. Kebersihan adalah pangkal kesehatan ya. Jadi oleh sebab itu jika ingin sehat kita harus menciptakan lingkungan yang bersih ya. Coba lihat seperti inilah banyak permainan di taman kota atau di taman perumahan atau di taman sekitarnya. Baru nanti di samping-sampingnya ini banyaklah bunga, pohon dan sebagainya ya. Kebetulan ini hanya tempat bermainnya di foto ya. Jadi bisa di situ banyak tanaman ya, banyak bunga, pohon-pohon ya, besar-besar. Oke. Katanya ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Apa ciri-ciri? Tanda-tanda. Ciri-ciri itu tanda-tanda tempat bermain yang bersih atau ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Apa itu? Tidak ada sampah, ya, tidak tergenang-genang air yang kotor, ya. Tanamannya dirapikan, itu ciri-cirinya, tanda-tandanya. Tidak banyak nyamuk, tidak banyak lalat ya. Itulah tanda-tandanya tempat yang nyaman. Oke, baiklah. Sekarang kita di sini kita lihat Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Kemarin sudah kita pelajari karya 2 dimensi itu hanya bisa dipandang dari satu arah atau dari depan saja, dari samping tidak bisa ya, dari depan saja ya. Karya 2 dimensi hanya dapat dipandang dari satu arah. Coba lihat, mereka menggambar orang sedang main-main layang-layang. Mereka menggambar anak sedang bermain kapal-kapalan di pantai ya, di pantai. Boleh kita menggambar lain. Boleh kita menggambar anak sedang berayun kayak tadi. Boleh kita menggambar anak sedang belajar di taman ya. Boleh, banyak yang bisa kita gambar. Boleh kita gambar kucing yang sedang berjalan, ayam sedang mematok makanannya. Banyak ya yang bisa kita gambar. Apa saja yang dibutuhkan menggambar ini? Pensil, penggaris, tip, baru habis itu boleh pewarna
clear, boleh juga pewarna cat dan lain-lain ya. Itu yang kita gunakan ya. Nanti kalau boleh kamu buat di rumah ya. Nah, nanti kalau sekolah kita praktekkan. Oke, baiklah. Kita lanjut di sini. Di sini ada beberapa bangun, kita lihat bangun ruang ya, ini. Kubus ya, bangun ruang nih, bangun ruang. Bangun ruang kubus ya. Cuman karena di foto ini nampak ini seperti persegi panjang ya. Kalau bangun ruang kubus itu ukuran ini semua ukuran rusuknya ini sama panjangnya ini semua ya. Sama panjangnya. Seperti yang sering kita lihat kotak kue majestic, kotak kue yang kecil-kecil itu. Sama ukurannya semua itu ya. Itu kubus. Kalau dia balok ini berbentuk balok ini. Coba kotak ibu ini berbentuk balok. Ini bangun ruang ini. Kenapa dikatakan bangun ruang? Ya, kenapa dikatakan bangun ruang? Coba lihat. Karena dia memiliki ruangan. Nah, ada ruang di dalam kan, bisa diisi apa-apa ke dalam nih. Ada ruangnya. Jadi setiap yang ada ruang namanya bangun ruang ya, bisa diisi ke dalam. Dan bangun ruang ini berbentuk balok ya, balok ya. Balok itu sebenarnya lebih panjang ini ya, ini ya. Jadi ini lebih di sini sisinya rusuknya lebih pendek. Ini lebih panjang, yang dikatakan rusuk ini pinggir-pinggirnya ini ya, rusuk ini. Baru ini ya, rusuk. Baru ini rusuk namanya ya. Ini ke bawah ini. Jadi ini bangun ruang balok ya. Seperti lemari, seperti tempat kaca ibu ini ya. Bangun ruang ya. Oke, ini seperti ini tempat apa ini, bangun ruang balok ini ya. Oke. Bangun ruang bisa diisi makanan ke dalam atau benda-benda lain ya. Oke. Ini bangun ruang kubus ya. Karena memang di foto seperti lebih panjang nih, aslinya nih harus sama semua rusuknya nih. Bangun ruang balok, prisma berbentuk apa ini ya? Trapesium ya di atasnya. Prisma ini berbentuk segitiga, prisma berbentuk segitiga. Ini prisma berbentuk segitiga, prisma berbentuk segi empat ya. Oke, prisma ya. Ini prisma, ini balok, prisma ya. Kubus. Oke. Kalau dikatakan di sini berapakah rusuknya kubus? Ini di sini katakan 12. Ini 12. Nanti ada di sini AB, BC, DC, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BE, CG, dan DH. Waktu kita ya dibatas ini. Jadi kita lihat dulu tadi AB. Mana itu rusuknya? Yang rusuknya ini, tiang-tiangnya ini atau garis-garisnya ini rusuk ya. Ini yang dikatakan rusuk. Ini coba lihat. Katanya tadi AB, ini rusuk AB, ini AB. Udah. Terus rusuk BC. Ini rusuk BC 2. Terus rusuk apa lagi? AD tadi rusuk CD. Ini dari sini garis sini ke sini CD. Baru rusuk DA ya. Baru di atas lagi rusuk EF. Ini garis sini. Dari sini ke sini itu rusuknya EF. Baru dari sini ke sini FG ya. Dari G ini ke H, ini garisnya ini rusuk namanya. Dari H ini ke F rusuk namanya. Atas bawah sudah 4 ya. Terus dari atas, lihat rusuknya dari atas. Ini garis ini rusuk namanya. EA. Ini garis ini ke bawah namanya rusuk. FB. Garis ini ke bawah namanya rusuk. GC. Garis ini yang titik. H ini garis ini cuman karena bayangan di belakang. HD ya, rusuk juga namanya ini ya, HD ya. Jadi rusuknya itu ada 12. Oke. Ruas garis atau rusuk sama ya, ruas garis atau rusuk ya. Sama namanya ruas garis atau rusuk. Oke. Katanya tentukan ruas-ruas garis pada bangun ruang berikut. Sama itu rusuk atau ruas garis ya, anak ibu yang baik ya. Atau pinggirnya.
Ya. Coba kita lihat ini. Rusuknya. Rusuk ya. Kalau di kelas 4 nanti rusuk dikatakan ini ya. Atau di kelas 3. Sama-sama ruas garis juga namanya ini. Ini kalau ini apa? Balok ini berapa? Coba kita lihat. 1 AB. Kalau balok ya. Kita lihat AB. Terus AB. Terus apa? BC. Ya ini BC. BC. Terus CD ini. Lihat ke sini. Rusuknya atau ruas garis. CD. Terus DA. Apa lagi? Dari atas. EF ya. EF. Terus FG ya. FG. Terus GH ya. GH. Baru HE. Terus ke bawah lihat. Ini rusuknya atau ruas garis. EA. Terus FB. Terus GC ya. GC. Terus H yang di dalam ini titik-titik membayang. HD ya. HD. Nah, itulah yang dikatakan rusuk atau ruas garis. Ada berapakah rusuk atau ruas garis balok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dia sama dengan kubus ya. Sama dengan kubus ya. Kalau prisma segitiga kita lihat dulu. Di bawah terus hitung gini. 1, 2, 3. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prisma segitiga ada 9 ya. Ini ada 9 rusuk. Ada 9 mana ini? Ada 9 ruas garis atau rusuk ya. Ada 9 ruas garis atau rusuk ya. Karena sama ini. Ini prisma segitiga, ini prisma berbentuk trapesium ya. Berbentuk trapesium. Nanti sama saja DF, FE, ini ya sama saja nanti seperti itu ya. FD gitu ya. Ini sama saja nanti AC, CB, BA, AD, CF, BE ya sama saja ya. Ini berapa ini? Kalau kita lihat berbentuk trapesium, kita lihat dulu gini caranya menghitungnya ya. Ruas garis atau rusuk. 1, 2, 3. Yang di dalam 4. Atas lagi 5, 6, 7, 8. 9 ke bawah. 10, 11, 12. Berbentuk trapesium ada 12. Kalau berbentuk segitiga pasti dia 9 ya. Kalau berbentuk gini, berbentuk balok dia pasti 12. Ini sama saja nanti. AB, ini nih. AB, BC, CD, DA. Gitu ya. Baru sini nanti. EF, FG, GH, HG. Baru ke bawah. Nanti. HD, EA, FB, GC. Itulah rusuk-rusuknya anak ibu yang baik ya. Sama ya. Oke ya. Terus kita lihat di sini di pembelajaran 2 sama juga tentang kebersihan tempat yang bersih aman untuk bermain. Jadi supaya bersih tempat kita harus selalu membersihkannya. Supaya tercipta kerukunan, bagaimana caranya? Supaya tercipta persatuan, mari kita sama-sama bekerja membersihkan ya. Tidak boleh berantem, bekerja sama di kelas ya. Di ruangan, di tempat bermain juga harus sama-sama bersihkan supaya tercipta kerukunan. Di sini mereka ada bermain bola. Kalau kita berolahraga, bermain voli, bola, belajar melempar bola,
kita tidak boleh curang ya. Kita harus pengertian terhadap teman. Harus kita lempar dengan bagus sama dia. Kenapa? Supaya teman kita itu senang. Kalau teman kita senang, pasti rukun. Kalau sudah rukun, tercipta persatuan. Kalau kita sering curang, itu sering bikin berantem ya. Jadi anak ibu yang baik, kalau kita berolahraga di sekolah, apa saja yang sering dilakukan secara berkelompok, voli, apalagi bola kasti, bola kaki, lari estafet. Jadi itu harus kita ciptakan persatuan dengan cara tidak curang, dengan cara bermain dengan baik, kompak ya, sehingga tercipta persatuan. Coba lihat mereka, kompak mereka, berdiri tegap, lalu bola dilempar dari depan ke belakang, lalu temannya menangkap. Dibuat lagi seperti itu, bagus, dilempar ke belakang. Sehingga permainan mereka itu bagus ya. Itu anak ibu yang baik. Pokoknya supaya tercipta kerukunan, harus saling menghargai, menghormati, punya pengertian, tidak curang. Terciptalah itu persatuan ya anak ibu yang baik ya. Oke. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.